Panganjali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal terkait makanan dan minuman tradisional yang berjudul Pengembangan Usaha Tradisional Paket Es Daluman dan Godoh yang dikemas secara modern. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari absen terkecil. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayusari Martini dari kelas 10-12 absen 6. Perkenalkan, nama saya Nimade Yulita Perwati dari kelas 10-12 nomor absen 9. Baik, perkenalkan nama saya Ninyo Manesa Iswari dari kelas 10-12 absen 10. Perkenalkan, saya Niputu Halena Diantara Festiwisna dari kelas 10-12 absen 11. Perkenalkan, nama saya Niputu Anuliani dari kelas 10-12 absen 12. Perkenalkan, nama saya Putri Angelina Bella Putri dari kelas 10-12 nomor absen 29. Baik, sekian perkenalan dari kami. Langsung saja kami bahas dari bab pertama, yaitu bab pendahuluan, dimulai dari Enji untuk menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Untuk Enji, dipersilakan. Baik, Yulita, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, es daluman dan kreasi godoh adalah salah satu makanan dan minuman tradisional khas Bali terfavorit di kalangan masyarakat Indonesia. Selain bahannya yang mudah dicari, harga bahannya pun sangat terjangkau. Hal ini karena dibuktikan oleh Purwato yang mengemukakan bahwa pisang merupakan salah satu buah yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Di sisi lain, warga sekolah SMA Negeri 4 Denpasar, khususnya kelas 10 sendiri, minuman es daluman juga menjadi salah satu minuman terfavorit. Hasil survei yang diselenggarakan oleh salah satu guru ekonomi di SMA Negeri 4 Denpasar, yakni Bapak I Dewo Made Bagus Kasumajaya, di mana hasil survei tersebut membuktikan sejumlah 155 siswa dari 246 siswa atau 79,3% yang melaksanakan voting menggemari es daluman sebagai pilihan minuman tradisional favorit mereka. Maka, dengan demikian, dengan proposal ini, penulis tertarik untuk mengembangkan usaha paket es daluman dan kreasi godoh secara modern di SMA Negeri 4 Denpasar, dan penulis memberi usaha ini yaitu GoTop, Godoh Kremes Ketop. Adapun detail proposal usaha ini dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang timbul untuk menjawab permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan berlangsung, yakni seperti berikut. Yang pertama adalah apakah usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profit keperluan siswa dan siswi di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, sejauh manakah kesuksesan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profit kebutuhan siswa-siswi di SMA Negeri 4 Denpasar. Baik, sekian untuk penjelasan saya balikan kepada Yulita. Baik, terima kasih Enji. Untuk tujuan penelitian hingga definisi kata kunci akan dijelaskan oleh Anggi. Untuk Anggi, dipersilakan. Baik, terima kasih Lita. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Dalam pembuatan proposal dan pelaksanaan pengembangan usaha ini, adapun tujuan yang penulis tetapkan agar mampu melaksanakan kegiatan dengan lancar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat proposal ini kami bagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, sehingga dapat digunakan dalam mengembangkan ilmu-ilmu terapan terkait pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai sumber referensi untuk bukti
empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk ini, penulisan proposal ini dapat digunakan oleh para guru ilmu terapan terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa termasuk penulis sebagai sarana belajar berbisnis, mengembangkan usaha UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Dan definisi kata kunci. Yang pertama ada usaha. Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Ada berbagai macam usaha dalam ilmu ekonomi. Usaha yang dimaksud di sini adalah small business, usaha kecil yang sering dikenal dengan usaha mikro kecil UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan beserta minuman ringan dengan sistem pre-order PO. Yang kedua, es daluman. Es daluman yang dimaksud dalam proposal ini merupakan es daluman tradisional yang dibuat secara modern dengan mengganti gula merah menjadi es daluman gula aren. Menurut La Dunia 2021, es daluman gula aren adalah salah satu varian es daluman cincau hijau yang dikombinasikan dengan gula aren yang melimpah sebagai pemanisnya. Dalam proposal usaha ini, penulisan berusaha mengembangkan dan mengkreasikan proposal usaha minuman tradisional yang bernama es daluman gula aren ngetop. Yang ketiga, godoh ngetop. Kreasi godoh yang penulis maksud adalah olahan makanan tradisional yang dikemas secara modern dengan menggunakan berbagai varian rasa dan topping yang lezat, sehingga penulis yakni makanan ini akan digemari banyak orang, terutama kalangan remaja. Godoh yang dimaksud adalah godoh yang berbahan pisang. Alasan penulis hanya memilih pisang karena harga bahannya yang cukup terjangkau dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, yang telah dibuktikan oleh Purwanto 2020. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha makanan tradisional dengan nama GoTop atau Godoh Kremes Ngetop. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke Yunita. Baik, terima kasih Anggi. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka di bagian minuman yang akan dijelaskan oleh Nafa. Untuk Nafa, dipersilakan. Terima kasih Yulita. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 2 bagian tinjauan pustaka, yaitu bagian minuman. Yang pertama di sini ada es daluman. Es daluman menjadi minuman tradisional khas Bali yang hampir ada di seluruh penjuru pariwisata di Bali, bahkan di seluruh Indonesia pun kini ada. Es daluman atau es cincau hijau adalah minuman yang terbuat dari daun cincau yang dicampurkan dengan santan dan es batu sebagai penyegarnya. Es daluman adalah minuman yang sering diminum saat siang hari karena suhu udara yang panas. Selain itu, manfaat dari minuman ini sangatlah berlimpah bagi kesehatan manusia. Di Bali, es daluman dijual di warung hingga restoran. Biasanya, warga Bali menyantap daluman bersama rujak, tipat cantok, sajian yang mirip ketoprak atau pelicin kangkung pedas. Berikutnya ada inovasi es daluman. Dilansir dari briliofood.net, La Dunia 2021 mengemukakan 11 cara membuat cincau hijau jadi aneka minuman dan dessert anti gagal, dengan rincian sebagai berikut. 1. Es cincau hijau ori. 2. Cincau jelly sirup vanila. 3. Es cincau hijau susu kurma. 4. Es cincau hijau gula merah. 5. Es cincau hijau selasih. 6. Cincau hijau homemade. 7. Jelly cincau hijau sederhana. 8. Es cincau hijau nangka. 9. Es cincau hijau gula aren. 10. Es cincau hijau koko pandan. 11. Es cincau hijau sirup bunga telang. Di sisi lain, ada pun 12 resep es cincau hijau segar cocok disantap saat puasa yang dijabarkan oleh Prabandari 2021 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada es cincau hijau sederhana, kedua es cincau hijau jelly vanila, ketiga es cincau hijau gula aren, 4 es cincau hijau gula merah, 5 es cincau hijau selasih, 6 es cincau hijau nangka, 7. Es cincau hijau koko pandan,
8. Es cincau hijau bunga telang. 9. Es cincau hijau belewah gula merah. 10. Es cincau hijau sagu mutiara. 11. Es cincau hijau susu. Selanjutnya, dikutip dari cookpad.com juga menguraikan ratusan resep cincau hijau enak dan mudah. Berikut rincian beberapa resep yang menarik dikemukakan. 1. Es cincau hijau homemade. 2. Es dawet cincau hijau. 3. Kopi tiramisu cincau hijau. 4. Es cincau kelapa muda. 5. Sirup jeruk cincau hijau. 6. Jeli cincau hijau. 7. Es belewah bulmer cincau hijau. 8. Es teler cincau hijau. 9. Kolak cincau hijau belewah. 10. Cincau hijau durian. 11. Es cincau hijau leci. 12. Cendol cincau hijau. 13. Cappuccino cincau hijau homemade. Dari ketiga inovasi tersebut, terdapat 36 inovasi es cincau hijau yang dapat dikembangkan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa es daluman atau cincau hijau dapat dimodifikasi dengan berbagai bahan yang ada, seperti sirup vanila, susu kurma, biji selasih, gula merah, nangka, gula aren, koko pandan, sirup bunga telang, belewah, sagu mutiara, kelapa muda, kopi tiramisu, durian, leci, cendol, kolak, dan cappuccino. Hasil es cincau hijau yang telah dikembangkan tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan es cincau hijau gula aren sebagai menu minuman dalam membuka usaha. Walaupun es ini terbilang modern karena sudah berkembang, namun agar minuman ini masih mengandung unsur tradisional khas Bali, maka penulis memberikannya nama es daluman gula aren ngetop. Alasan penulis menggunakan menu ini adalah karena bahan-bahannya mudah untuk dicari, harga bahannya terjangkau, serta minuman ini berguna dan bermanfaat sebagai minuman penyegar yang menyehatkan bagi warga Indonesia, khususnya siswa-siswi di SMA Negeri 4 Denpasar ataupun di Bali yang telah melakukan berbagai kegiatan padat di sekolah. Adapun cara pembuatan es daluman gula aren ngetop yaitu dengan bahan-bahan sebagai berikut. 1. 1 kotak cincau hijau. 2. 65 ml santan instan. 3. 500 ml air. 4. Setengah sendok teh garam. 5. 2 lembar daun pandan. 6. 100 gram gula aren. 7. Biji selasih secukupnya. 8. Es batu secukupnya. 9. Jeruk nipis. Adapun cara pembuatannya yaitu yang pertama, remas daun cincau hingga mengeluarkan lendir sambil ditambah air sedikit demi sedikit. Tambahkan perasan jeruk agar cincau tidak terlalu bau daun. Simpan di lemari es hingga mengental. Cara membuat dan menyajikan es daluman gula aren. Potong dadu cincau hijau yang sudah mengental, lalu cuci dengan air panas. Siapkan panci, masukkan santan dan air lalu masak hingga mendidih. Tambahkan garam dan daun pandan yang telah disimpul. Aduk sampai merata lalu sisihkan. Cairkan gula aren menggunakan api sedang. Siapkan gelas, masukkan cincau hijau, selasi dan es batu di dalamnya. Tuangkan santan dan cairan gula aren di atasnya. Yang terakhir, es cincau hijau gula aren ngetop siap dihidangkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Yulita. Baik, terima kasih Nafa. Untuk selanjutnya, tinjauan pustaka bagian makanan yang akan dijelaskan oleh Nesa. Untuk Nesa, dipersilakan. Baik, terima kasih Yuwita. Jadi di sini saya akan membahas bab 2 mengenai makanan. Godoh khas Bali beserta inovasinya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga mempunyai rasa yang berkualitas dan beragam jenisnya. Kelimpahan buah pisang di Indonesia menyebabkan harga pisang di Indonesia yang murah. Buah pisang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat tubuh manusia. Sesungguhnya, banyak potensi yang didapatkan dari buah pisang, namun pengelolaan buah pisang yang biasanya dibuat monoton membuat masyarakat bosan mengkonsumsi pisang. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengolah pisang secara inovatif yang dapat meningkatkan daya konsumsi masyarakat yang disesuaikan dengan nilai nutrisi buah pisang yang tinggi. Melihat kondisi potensial ini, pisang dapat digunakan sebagai landasan bisnis yang potensial untuk dikembangkan, sehingga membuat penulis mencoba memanfaatkan usaha mandiri yang akan dijalankan secara profesional
Usaha yang kami akan rintis akan menginovasi olahan pisang yang biasanya digoreng. Inovasi olahan pisang goreng. Dalam inovasi olahan pisang, ada pun 24 resep camilan dari pisang, enak dan mudah, dibuat di rumah yang dijabarkan oleh Lolita 2019 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pisang rebus coklat lumer, 2. Roti pisang banjar, 3. Roast banana cinnamon, 4. Pandan banana roll cake, 5. Pisang bakar Bugis, 6. Pisang bolen tape, 7. Pisang karamel, 8. Banana cake kukus, 9. Saus banana, 10. Pisang molen Jamaika, 11. Bolu pisang kukus, 12. Pisang gapit, 13. Palu butung, 14. Sanggala bandala butter cheese, 15. Pisang keju, 16. Nugget pisang oatmeal, 17. Pisang goreng gula merah, 18. Pisang lumer, 19. Pisang bakar keju, 20. Banana pom-pom, 21. Pisang aroma, 22. Pisang kipas crispy, 23. Banana milk crispy, dan 24. Nugget pisang keju. Selanjutnya, setelah dilihat dari resep olahan pisang di atas, penulis tertarik untuk mencari tahu resep pisang goreng yang unik untuk mengembangkan usahanya. Maka penulis mendapatkan inovasi dari Trisandi 2022 yang memaparkan 5 resep pisang goreng yang enak dan anti gagal, kriuknya ngangenin, yakni sebagai berikut. 1. Pisang goreng madu, 2. Pisang goreng crispy Milo, 3. Pisang goreng keju, 4. Pisang goreng coklat, 5. Pisang goreng kremes. Mentari 2021 juga mengembangkan 15 resep pisang goreng renyah yang mudah dibuat. Rincian menu dapat dicermati sebagai berikut. 1. Pisang goreng crispy, 2. Pisang goreng madu, 3. Pisang goreng Pontianak, 4. Pisang goreng kayu manis, 5. Pisang goreng kurma, 6. Pisang goreng kiriuk, 7. Pisang goreng keju, 8. Pisang goreng nugget crispy, 9. Pisang nugget tanpa telur, 10. Pisang kipas, 11. Pisang goreng coklat, 12. Pisang goreng pasir, 13. Stik pisang goreng, 14. Pisang goreng molen, 15. Pisang goreng Thailand. Dari ketiga inovasi di atas, terdapat 24 resep olahan pisang yang dapat dikembangkan dengan kombinasi bahan seperti coklat, cinnamon, pandan, tape, gula karamel, oatmeal, gula merah, keju, susu, dan lain sebagainya. Kemudian, penulis tertarik untuk mengembangkan usaha pisang goreng yang kemudian didapatkan 20 resep pisang goreng. Bahan-bahan yang digunakan agar menarik pun sangat beragam, seperti dimodifikasi dengan madu, Milo, keju, coklat, kurma, kayu manis, dan lain-lainnya. Dari pengembangan olahan pisang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat pisang goreng kremes sebagai menu utamanya. Namun, karena penulis ingin mengusung tema makanan tradisional, terutama khas Bali, maka penulis memberikan nama menu makanan ini yaitu Godoh Kremes Ngetop, dari varian rasa yang dikemas secara modern. Beranjak dari inovasi makanan yang telah dipaparkan, meskipun jenis-jenis godoh di Bali tidak hanya menggunakan pisang, namun penulis hanya memberikan ruang lingkupnya berbahan pisang saja. Selain itu, alasan penulis menggunakan pisang saja karena bahan ini mudah dicari, harga bahan yang terjangkau, bermanfaat bagi kesehatan, dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia yang telah dijelaskan pada penjelasan umum pada awal subbab. Adapun bahan-bahan dan cara pembuatan godoh kremes ngetop yakni sebagai berikut. Untuk bahannya, yang pertama ada pisang, 2 tepung beras, 3 tepung terigu, 4 garam, 5 minyak goreng, 6 air, 7 mentega, 8 telur kocok lepas, 9 baking powder, 10 vanila bubuk, 11 varian rasa atau topping seperti keju, coklat, blueberry, strawberry, taro, green tea, dan tiramisu. Cara pembuatannya yaitu yang pertama goreng sebentar pisang ke dalam minyak panas sekitar 30 detik
2. Siapkan wadah, campur tepung terigu, tepung beras, baking powder, gula, garam, vanili bubuk, telur, dan air, dan aduk hingga rata, kemudian saring. 3. Pastikan adonan tidak terlalu cair atau terlalu kental, supaya adonan meresap ke dalam pisang. 4. Panaskan minyak goreng dengan api sedang, celup pisang ke dalam adonan tepung, masukkan pisang ke dalam wajan berisi minyak, goreng hingga kecoklatan. 5. Selagi menggoreng pisang, kucurkan sedikit demi sedikit adonan di atas pisang ke segala arah. 6. Angkat, tiriskan, kemudian berikan topping sesuai selera. 7. Godong kremes ngetop dapat disajikan dan disantap selagi hangat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Nesa. Selanjutnya kita beranjak ke bab 3, yaitu metodologi penelitian yang dijelaskan untuk bagian minuman oleh Ayu. Untuk Ayu dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Yulita. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke bab 3, yaitu metodologi penelitian bagian minuman. Yang pertama yaitu metode pengembangan usaha. Proposal ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, refleksi atau reflection, dengan rincian skema sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Adapun perencanaan atau planning yang akan dilakukan penulis adalah mengembangkan minuman usaha es daluman gula aren ngetop dan makanan godong kremes ngetop dengan resep yang sudah tertera pada bagian kajian pustaka inovasi es daluman beserta pisang goreng atau godong. Untuk harga es daluman gula aren ngetop dijual seharga Rp7.000 per gelas dengan ukuran 350 ml dengan menu makanan yakni godong kremes ngetop seharga Rp15.000 per bungkus yang terdiri sekitar 10 pieces. Kemudian, penulis juga membuat menu paket yakni es daluman gula aren dengan 1 bungkus godong kremes dengan free topping tambahan yaitu Oreo. Untuk 1 paketnya dijual dengan harga Rp20.000 sehingga dapat menghemat harga Rp2.000 dari harga ecerannya. Untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi, dan tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Untuk bagian minuman, yang pertama fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Adapun rincian data fixed cost untuk minuman yakni yang pertama ada sewa lahan, yang kedua ada gaji pegawai. Karena kita tidak menggunakan sewa lahan dan gaji pegawai, maka kita tidak mengeluarkan harga satuan atau harga total. Lalu masuk ke alat-alat mesin produksi. Yang pertama ada teko, yang kedua ada kompor, yang ketiga ada gas tabung, yang keempat penyaringan, yang kelima baskom, yang keenam panci, yang ketujuh colokan listrik, yang kedelapan box es, yang kesembilan sendok santan. Karena semua alat-alat sudah ada, jadi kita hanya mengeluarkan biaya untuk membeli gas tabung sebesar Rp125.000 sehingga jumlah gas tabung yang diperlukan itu 2, jadi harga totalnya Rp250.000. Jadi fixed cost yang didapatkan yaitu Rp250.000. Yang kedua ada variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan.
Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah, lembur, dan komisi. Variabel cost menu minuman es daluman gula aren ngetop dipaparkan pada rincian sebagai berikut. Untuk bahan baku terlihat seperti pada layar yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka biaya bahan baku per 1 unit produksi yaitu Rp3.496. Biaya overhead yaitu yang pertama ada asuransi, kedua BPJS Kesehatan kelas 3, yang ketiga BPJS Ketenagakerjaan, yang keempat biaya reparasi, yang kelima biaya penolong. Jadi total biaya overhead yang digunakan per unit Rp0 karena kita tidak menggunakan biaya overhead. Lalu selanjutnya ada tabel harga pokok produksi atau HPP. Biaya bahan baku per unit yaitu Rp3.496.000. Yang kedua ada biaya overhead per unit yaitu Rp0. Harga produksi plus overhead yaitu Rp3.496.000. Dan keuntungan yang diinginkan yaitu 100% atau Rp3.496.000. Harga pokok produksi atau HPP yaitu Rp6.992.000. Lalu selanjutnya ada harga pokok produksi, harga jumlah produksi, lalu ada gross profit, laba atau laba kotor per unit produksi, lalu ada gross profit margin, ada net profit dipotong komisi Grab 30%, net profit dipotong komisi GoFood 20%, net profit margin dari GrabFood, net profit margin dari GoFood. Untuk jumlah produksi kita menggunakan itu 100 yang kita gunakan itu 100. Lalu untuk bahan bakunya itu Rp349.600. Lalu produksi atau HPP-nya Rp699.200. Lalu gross profit per unit produksi yaitu Rp349.600. Lalu ada gross profit margin yaitu 50%. Lalu net profit dipotong komisi Grab 30% yaitu Rp244.720. Net profit dipotong komisi GoFood 20% yaitu Rp279.680. Lalu ada net profit margin dari GrabFood yaitu 35% dan net profit margin dari GoFood yaitu 40%. Yang ketiga ada tabel kalkulasi biaya produksi minuman. Adapun tabel kalkulasi biaya produksi minuman dapat dilihat di bawah ini. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya adapun penjelasan bab ketiga yaitu bagian minuman yang mohon maaf, maksud saya bagian makanan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bagian makanan atau godok kremes ngetop. Yang pertama, adapun fixed cost yang sudah dijelaskan oleh Ayu sebelumnya, di mana fixed cost itu ada sewa lahan dan gaji pegawai. Karena kita tidak menggunakan sewa lahan dan gaji pegawai, maka harga satuan dan harga totalnya yaitu Rp0. Di bagian alat-alat mesin produksi dapat dilihat sebagai berikut. Yang kami butuhkan yaitu hanyalah gas tabung, yaitu sebesar Rp125.000 untuk harga satuannya. Karena kami membutuhkan 2 buah gas tabung, maka harga total yang diperlukan untuk fixed cost-nya yaitu sebesar Rp250.000. Selanjutnya untuk variable cost.
Variabel cost menu makanan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut. Pada tabel berikut ini, untuk bahan-bahannya sendiri sudah dijelaskan pada bab 2 di bagian cara pembuatannya. Maka biaya bahan baku per unit satu produksi yang didapatkan yaitu sebesar Rp5.342. Selanjutnya, adapun biaya overhead. Yang pertama itu ada asuransi, yang kedua BPJS Kesehatan kelas 3, yang ketiga BPJS Ketenagakerjaan, yang keempat biaya reparasi, yang kelima biaya penolong. Karena kami tidak membutuhkan biaya overhead, maka dari itu untuk biaya overhead per unitnya itu yaitu sebesar Rp 0. Selanjutnya, adapun tabel harga pokok produksi atau HPP. Untuk bahan baku per unitnya yaitu sebesar Rp5.342, biaya overhead per unitnya Rp 0, harga produksi ditambah overhead yaitu sebesar Rp5.342, kemudian adapun keuntungan yang kami inginkan yaitu sebesar Rp180, 180% dengan keuntungan sebesar Rp9.616, maka harga pokok produksi atau HPP-nya yaitu Rp14.958 yang kami bulatkan menjadi Rp15.000. Selanjutnya, adapun tabel gross profit dan net profit yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Karena jumlah produksi yang kami inginkan yaitu targetnya 100 buah, maka didapatkan harga gross profit atau net profit-nya itu sebagai berikut ini. Baik, selanjutnya adapun tabel kalkulasi biaya produksi makanan. Adapun tabel kalkulasi biaya produksi bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya, adapun kita beranjak ke bagian yang kedua, yaitu tindakan atau action. Dalam proses pengembangan usaha kami ini, kami melaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan di dua tempat, yaitu di rumah masing-masing anggota dan di rumah salah satu anggota kami, yaitu di Jalan Nusa Kambangan nomor 67 Denpasar Barat. Serta proyek proposal ini mampu diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan dari bulan Februari 2022 hingga April 2022. Adapun rincian waktu penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengamatan atau observation. Pengamatan pengembangan usaha ini akan dilangsungkan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan di kelas 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 di SMA Negeri 4 Denpasar meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna bagi kelas dalam penambahan uang kas kelas. Selanjutnya, yang keempat, adapun refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha penulis adalah dapat menarik kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna serta bermanfaat bagi pengembangan kegiatan wirausaha pada sekolah penggerak. Selanjutnya, adapun daftar pustaka yang telah kami gunakan yaitu sebagai berikut ini. Dan yang terakhir, adapun lampiran dokumentasi di mana ini merupakan hasil survei minuman tradisional dan makanan tradisional di kuesioner yang telah dibuatkan oleh Bapak Made Kusumojaya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati. Kami akhiri presentasi kali ini dengan Paramo Santi. Santi.